Oke, balik lagi di Wetakom Talks, podcast dari toko kamera yang berbicara tentang fotografi, videografi baik dari segi produk dan juga pelakunya. Nah, masih sama kita berdua nih, gue Faris tentunya yang sudah tidak asing lagi, Anjas. Dan Om Hansen sebelah gue. Yang juga tidak asing lagi. Karena sudah di episode sebelumnya. Jadi orang udah pada tahu nih. Nah, gue agak sedikit coba reminder lagi yang kita ngobrolin di episode sebelumnya nih. Bagi teman-teman yang belum nonton nih, wajib banget sih nonton. Cuma di sebelumnya itu kita udah ngobrol banyak hal ya tentang yang terutama adalah bisnis fotografi nih, bisnis penyedia jasa fotografi. Di mana Om Hansen juga punya bisnis itu ya, gitu namanya Launier gitu. Terus juga udah sedikit pengenalan nih tentang Om Hansen dari situ. Kalau misalnya kalian mau kenal deket, lebih deket, dan deket-deket udah punya istri nih. Wih, lu, gue nggak ikutan nih. Ini gue nggak gue cut nih, mohon maaf nih. Dikat. Oh dikat. Takut suami takut istri. Takut ketahuan selingkuhan. Aduh, udah gue yang nggak tahu. Gue langsung aja deh. Daripada ngeraba-raba nih, jadi nanti minta aku jadi salah lagi nih. Oke. Om, kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih. Cuma sekarang topiknya beda gitu. Kita akan ngomongin tentang digital image gitu. Nah, tapi sebelum itu gue pengen tanya dong Om, kan di episode sebelumnya itu kita udah ngobrol tentang lo kapan memulai fotografi atau interest di fotografi kan. Nah, cuma kayaknya kalau kita ngomongin fotografi itu pasti buntutnya itu pasti ada referensi. Ya gak sih? Referensi entah dari fotografer lain atau dari apapun ya, dari Pinterest, dari Instagram gitu-gitu ya maksudnya. Kalau lo sendiri, referensi lo apa sih kalau misalnya buat foto gitu? Foto, referensi. Mungkin kalau referensi terlalu banyak fotografernya aja ya. Fotografer boleh. Kalau saya sih dari awal sama-sama karena sama buat sama yang lain pas awal-awal belajar pasti ada street. Yes. Street saya patokannya pasti sama Henry Caviar Mason. Oke, nanti gue kasih Instagram di sini. Kalau ke portrait, fashion, saya patokannya atau demennya sama Adi. Oh, Ada dia yang salah satu fotografer. Foto yang terkenalnya mungkin yang di majalah Rolling Stone. Foto John Lennon sama Yoko pelukan. Oh, itu dia yang foto. Oke. Itu John Lennon gue. Mirip gak sih? Mirip. Nggak udah, next. Oke, terus. Iya, paling gitu. Dua kalau yang Indo deh. di Indo saya demen yang inspirasi sama Rarendra. Karena waktu saya pertama-tama belajar dia nih ke Mas Rarendra pertama-tama belajar dulu kan pertama punya cuman kamera prosumer kuliah begitu sebelum akhirnya ke SLM. Nah dia juga pakai cuman kamera prosumer tapi hasilnya wah banget waktu ternyata bisa gear nggak usah mikirin yang penting kita gitu sih. Yang penting tuh the man behind the gun. Iya. Biar tuh menopang. Iya. Bener kan? Lagi tadi itu referensi dulu. Tapi kalau misalnya ngobrolin itu kan tokoh fotografer. Kalau konsep sendiri lu punya gak sih yang kayak gue suka banget nih konsep yang kayak retro atau yang lebih ke old school gitu-gitu? Ada gak yang spesifik gitu kalau dari lo? Kalau spesifik terakhir demennya saya suka kalau tone mungkin dibilang retro juga enggak, suka yang lebih gelap. Suka DI suka banget. DI suka banget ya. Paling itu ya DI sama yang pokoknya agak gelap-gelap gitu. Kenapa agak gelap juga? Orang kan selalu pikir kalau foto harus soal mikirnya soal cahaya ya. Kan untuk bentuk dimensi pasti dibutuhkan shadow juga. Yes. Kadang orang lupa bikinnya terang terus. Oke. That's why lo sukanya agak gelap ya? Ada shadow lah. Ada shadow yang lebih kuat kan? Gelap. Nah kan lo maksud gue kayak
tertarik atau melekat sebagai fashion ya kan, fotografer kan. Nah, boleh tahu gak sih model yang apa namanya lo suka tuh kayak gimana sih, model orang? Modelnya model nggak ada spesifik. Kalau model sana, kalau pas foto kita bukan bikin modelnya, konsepnya dulu sih. Oh, berarti konsep model tuh ngikutin konsep ya? Nah, Oke, berarti lu nggak ada spesifik yang kayak gue suka model kayak gini? secara personal juga Nggak ada ya? Oke. Nah, kalau misalnya tadi lu sempat mention kan DI, kadang kita mau ngobrolin tentang DI juga kan, digital image gitu. Nah, lo udah ngasih ke gue beberapa foto. Contoh DI itu kayak gini, gitu kan. Nah, sebenarnya yang dimaksud DI itu apa sih, Om? Ya digital ini kan. Ya oke, digital apa? Imaging. Tapi secara garis besarnya Mungkin lebih kayak image yang composite image, jadi foto yang terdiri dari beberapa foto digabungkan menjadi satu. Oke. Mungkin alasannya untuk DI mungkin banyak macam, mungkin salah satunya kalau secara praktikal langsung foto seperti itu mungkin agak sulit atau nggak ada waktunya. Oke, berarti penggabungan Atau beberapa memang, unsur ya. Atau memang fotonya benar-benar foto surreal banget yang nggak harus di DI, harus ada. Oke. Nah, sebenarnya kalau DI ini punya foto DI ini punya fungsi tertentu gak sih? Kayak kegunaan gitu. Kayak misalnya gue bikin foto DI itu buat ini gitu. Apa emang kayak misalnya gue suka lihat foto di baliho gitu ya. Gitu. Itu DI juga masuk. Di baliho. Kayak gitu-gitu. Ya kayak di billboard gitu. Yes, billboard. Ya ada yang DI. Ada yang DI juga ya? Ya kalau saya sih patokannya balik lagi ke apa, kita lagi mau menyampaikan apa gitu kan. Ibaratnya kan ya kadang kalau ada beberapa foto kan apa yang mau kita sampaikan nggak bisa untuk difoto gitu dengan praktikal. Jadi harus, karena mungkin misalkan kita mau foto apa ya contohnya ya, kayak misalnya foto atau mungkin kita pengen fotonya itu suasananya kayak di Mesir atau di luar negeri gitu, tapi nggak punya. Itu juga salah satunya. Tapi mungkin kayak kita mau misalkan menggambarkan ini botol minuman ini segar gitu misalkan, dan kadang kan butuh mungkin apa ya, ornamennya maksudnya ornamen yang unsur-unsur yang harus kita tambahin gitu ya ke dalam foto tersebut ya. Atau mungkin kita mau bikin foto apa ya, contoh harus gua kasih deh contoh foto lu deh dulu ya. Gua foto dulu ya. Nah, ini ada satu foto yang lagi megang kamera perempuan. Nanti kita tampilin di sini. Ya, lagi megang apa namanya? Kamera ya. Fuji ini ya. Oh ya, itu Fuji Instax ya. Nah, ini kan kayak lebih apa sih, kartun nanti apa sih? Iya, lebih ke mirip lukisan ya. Nah, ini DI, masuk ke DI. Iya, bisa masuk ke DI, ke retouching. Kalau ke retouching kan ini udah mulai agak kayak tadi lukisan, jadi bisa masuk ke DI. Retouching mungkin dia nggak sampai sejauh ini. Memang sulit gak sih Om untuk bikin foto seperti ini? Enggak sih, sulit juga. Kalau udah bisa nggak sulit, kalau baru belajar nih. Gimana tuh? Ya paling lebih ke sense-nya aja sih. Kalau udah sering kan gitu, udah tahu harus bagaimana. Udah tahu harus gimana ya. Cuma ada tutorial gak sih? Kayak tutorial di YouTube gitu? Di YouTube? Kalau yang ini harusnya ada, tapi ini sih kalau orang yang DI sih mungkin udah tahu ya. Maksudnya sebenarnya ini pakai teknik retouching, pakai high frequency. Cuman buat coloringnya beda. Di coloringnya emang sengaja lebih mirip-mirip antara lukisan atau foto. Cuman ditambahin, dimodif dikit lah. Tekniknya ada, banyak yang pakai, tapi dimodif lagi ya. Karena memang maunya jadi kayak lukisan gitu sih. Cuma ini toolsnya pakai apa?
Software deh. Softwarenya pakai Photoshop. Photoshop aja. Nggak ada tambahan yang lain. Nggak ada. Oh nggak ada. Oke. Kalau boleh tahu Om Nggak ada durasi. plugin maksudnya. Iya plugin Nggak nggak ada ya. Kalau boleh tahu durasi lo bikin ngedit ini berapa jam? Satu foto ini? Satu foto. Iya. Lupa. Sejam. Gampang. Sejam. Sejam. Ah, Sejaman cepat juga ya? cepat. Masuk cepet sini. Terus cepat loh ini loh. Ini masuk cepet. Toolsnya pakai apa? Om? Tools software. Software, Photoshop aja. Nggak ada yang lainnya. Nggak ada. Pakai ini nggak? Misalnya Wacom gitu nggak? Pakai itunya pakai tablet. Pakai tablet gitu ya. Nah itu bisa dibeli di Oh ada ya. Wacom ini ya? tuh. Ada. Teman-teman mau beli model kayak Wacom gitu, ada tuh di Wacom. Kalau ada masih touching Harus ya. Kalau ini harus pakai itu ya. ya karena coloringnya itu dan turningnya lebih enak. Lebih enak ya bener banget. Ada pakai mouse. Oke, cuma tingkat kesulitannya menurut lo untuk lo susah gak sih Om kalau kayak gini? Bagi yang mau belajar deh. Kalau buat yang belajar Hmm. ya kalau tergantung udah di mana berangkatnya. Kalau benar dari basic sih agak panjang sih prosesnya, mungkin bisa cuman lebih lama aja prosesnya. Oke. Ini foto pertama, kita langsung foto kedua ya. Yes. Ini gue suka banget sih. Gemes nih. Ini kalau ini pasti lama sih, kayak 5 jam gak sih anjing? Enggak, sampai 5 jam, tapi memang lama karena banyak detail yang harus. Apa aja Om kalau boleh dijabarin? Ini Bikin yang pertama logo. coba kalau Before ya, yang before. before-nya Nih, before kayak gini guys. sama harus dibersihin semua belakang dan kabel-kabelnya itu harus dibersihin. Dihilangin maksudnya. Dihilangin supaya lebih clean bentuk perahunya. Terus ini kan perahunya sebenarnya agak lihat Rusak gitu ya, rusak juga orang belakang semua. Dihilangin ya. Dan bentuk perahunya juga dibuat lebih besar. Kalau lihat di before-nya Oh iya, dia bisa. dia Oh, lebih bisa Om besar. ya? Iya, dibuat lebih besar. Oh iya bisa loh. Nah, Wih, dan keren. aslinya kan kecil kan. Iya, Kalau kecil kan kecil. kayaknya Kurang. apa ya? Kurang banget deh. Kurang epic. Iya benar kurang epic. Nah, dan seperti kayak bantalan roda semua juga dihilang. Jadi banyak Ornamen. PR kecil-kecilnya Oke. banyak lah, itu yang bikin lama. Kalau grading dan ininya udah Cepet ya. Oke, ini berapa sejam juga sama? lebih sih 2 jam. 2 jam mungkin ya. Cuma ada gak sih Om kayak tutorial di YouTube banyak ya? Atau banyak? Nah, di YouTube banyak. Paling kalau tutorial itu sebenarnya harus sering latihan, karena berarti kalau saya kasih nih urutan buat kerjaan ini, Iya. ini stepnya, mungkin Bingung juga sekali gitu ya. ngerti karena ya mungkin bisa kasih tapi hasilnya akan berbeda. Oke. Lebih kalau kita udah sering apa ya, yang ngebedain sense-nya aja gitu. Sense-nya bener banget. Sense. Bener. Emang harus terus praktis. Praktis. Gitu. Lo bikin dong tutorial dong. Bikin Mau. dong. Mau Iya, coba mau. saya bikin ya. Iya, nanti gue masukin YouTube Vitakom deh. Oh, siap. Minta konten gak? Kita lagi. Minta konten. Bener. Tapi kalau lo mau ya gue sih nerima sih. Iya. Kan ini pahala. Berbagi pengalaman, berbagi ilmu kan pahala. Yang mau ikutin tutorialnya harus editnya harus pakai tablet di Vitakom. Oh. Oh iya. Itu menarik. Oh, itu menarik. Pokoknya ada di marketplace Vitakom ada. Cek aja. Oke, ini foto yang kedua. Kita lanjut ke foto ketiga. Nah, ini kayaknya lebih susah lagi Om. Ini foto di mana ini? Ini di Anyer. Anyer. Ini sebenarnya bukan mau DI. Ini jadi Anyernya itu kan kita memang udah planning, ada mood boardnya, mau foto. Ada salah satu fotonya seperti ini. Jadi ada wanita berdiri dan gaunnya itu emang udah ada mood boardnya memang seperti ini. Tapi pas dan nggak mau DI, emang mau praktikal karena pikir di Anyer kita mau foto sore pas sunset bla bla bla. Pas sampai sana siangnya hujan, sorenya awannya cuma awan mendung. Mendung, jadi nggak dapet Nggak, sama sekali nggak ada. Kayaknya juga nggak bisa terbang ini seperti ini. Anginnya tidak mendukung iya, gitu. Pas sore ya akhirnya
di DI. Di DI ya itu. Oh ini Eh, kainnya ini editan juga. diambil dari foto di sana, tapi nggak terbangnya nggak sebesar seperti itu. Nanti mungkin kalau saya Oke, kasih nanti lihat ada before-nya, before-nya. ada kelihatan bentuk kain artinya seperti apa. Cuma harapan lo di sini ini di mana sih teman lo? Maksudnya kalau awannya ini malah kita ganti awan dari Jakarta ini. Oh, Pas sunset karena di Pati Anyarnya malam mendung. Oke. Akhirnya pakai awan Jakarta ya. Jakarta. Jadi ini awan Jakarta. Jakarta. Model di Serang tuh mana? Anyer. Ini batu-batuannya. Bajunya digedein. Batu-batuan di Fotonya mana? dari stok foto sebelumnya. Daerah mana kalau boleh tahu? Ini dapat Dari Jawa. Iya, ini banyak daerah ya. Banyak daerah. Harus sadar saya. Satu foto udah mencakup 3 daerah nih cuy. Iya, benar juga. Memang daunnya warna merah. Di foto Warnanya benar, model juga memang ya. Sama warnanya ya, merah ya. Enggak, merahnya agak diubah. Jadi sekali lagi waktu foto kan mendung. Jadi ini kan kalau merah ini kan kita ada ini ditambahin lagi. Jadi tambah ada seperti kena cahaya. Nah, pas shoot kan nggak bisa karena mendung. Itu ditambahin juga ya. Oke. Nah kalau misalnya gue pengen belajar DI itu menurut lo butuh waktu berapa lama? DI sampai ke DI itu sampai butuh waktu berapa itu mungkin tergantung keseringan gue praktis ya. Tapi kalau misalnya mau foto, misalnya gue niatin foto ini untuk jadi gue di DI gitu, butuh teknik foto atau preparationnya gimana sih? Ya perlu juga. Kalau memang kalau kayak tadi kan awalnya nggak mau DI sebenarnya. Iya awalnya. DI, tapi kan juga ada yang emang udah planning mau DI. Kalau udah planning mau DI, mungkin yang paling DI paling melesetnya yang sering nggak masuknya cahaya. Kalau kita udah planning, ini mau di backgroundnya seperti ini, tone warna seperti ini, harus disesuaikan warna cahaya dari subjeknya dengan backgroundnya harus kita udah tahu. Oke. Berarti tapi kalau misalnya cahaya kan kita nggak bisa ngatur cahaya dong kalau alam ya. Tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu gimana? Kayak misalnya kita butuh cahaya kayak gini untuk dapetin DI seperti ini. Ya gak sih kayak gitu kan konsepnya. Nah, tapi kalau kita nggak dapet cahaya yang kita mau, enggak, kalau memang udah dari awalnya udah DI kan antara dua. Tapi kalau memang arah cahaya dari mana, dan biasa main studio. Main studio ya. Oke. Kalau studio kan udah kita ngatur. Iya. Kalau studio kan kita kendalin lah. Yes. Nggak bisa. Foto mendung. Iya. Ini matahari coba belah kiri dikit. Iya. Coba diturunin dulu eksposisi dikit matahari, nggak mungkin. Coba dikasih softbox nggak bisa kan? Lebih jauh lagi sih itu kayaknya. Pernah coba nggak bisa. Pernah coba? Pernah coba. Segede apa tuh softbox? Ada. Mungkin ada jual. Nggak ada. Ya? Nggak ada. Itu yang tidak mungkin. Itu tidak jual. Mungkin bikin nanti. Berarti harus ada, kalau misalnya mau bikin foto dia harus ada preparation dulu ya. Kalau kayak suka gambar kan lebih ngebantu. Kurang lebih kayak gini nanti. Kalau gambar kan juga ada. Ini cahaya dari sini berarti shadow-nya kita di mana. Oke. Itu juga harus. Jadi kita udah tahu kan. Background yang kita mau pakai ini cahayanya dari sebelah kanan nih, berarti nanti foto juga kita taruh main di sebelah kanan. Oke. Gitu aja. Cuma karena dia yang melesetnya yang bikin ini aneh nih. Ternyata biasa dari shadow-nya kok kemana, cahaya di mana, kok warnanya kok. Cuma lo bisa bikin foto DI gini dari kapan? Udah lama atau? Yang kayak tadi pertama-tama mulai kuliah kan emang dulu kan kalau anak jangan kuliah bilang kan, dari dulu lo. Iya, kalau anak kuliah kan pasti dulu kita mainnya komputer dulu kan pasti kerjaan juga sama. Jurusan lo apa sih? Hah? Jurusan lo apa? Jurusannya saya pernah jurusan angkatan pertamanya PKP. BTW kita satu kampus cuy. Terus sebenarnya saya dari situ juga saya tahu saya buta warna partial sebenarnya. Enggak tahu, maksud gue lu jurusan DKV? PKP cuma berapa tahun ganti jurusan. Oke, Anda hebat juga ya. Ganti jurusan ke apa, IT? Enggak, malah ke manajemen, jadi manajemen aja. Oke.
Oke, berarti ada basic nih, minimal lo ada basic gambar ya kan, lo juga punya sekarang ini bisnis kan. Gitu. Oh dari sana ya, dari kuliah ya, udah lama. Ya maksudnya tadi mau bilangin bener-bener akhirnya beli kamera dan segala karena dulu cuma main Photoshop. Photoshop. Oh, oke. Akhirnya beli kamera. Itu Oh, salah satu. Mau bilang itu tadi maksudnya. Gue baru nemu nih yang kayak gini nih konteksnya nih. Yang trigger itu dari gue bisa dari gambar dulu. Gue bisa gambar ini itu, terus kan kuliah sering mainnya komputer terus. Yes. Photoshop enak nih. Akhirnya coba beli kamera. Akhirnya malah demen banget fotografi. Yes. Jadi gue perlu kamera atau perlu foto buat nopang ini gue nih kayak gitu. Paham. Gue butuh stok foto nih. Butuh stok foto nih. Masa pakai foto orang mulu. Iya gitu sih bener. Pasti pengen foto yang gue butuh, yang gue mau gitu. That's why gue beli kamera. Oke. Nah, tadi kalau ngomongin software berarti gue aja ya, Photoshop aja ya. Paling sama kayak model Wacom gitu ya buat fleksibel ngeditnya. Nah, cuma kalau ngomongin foto gue nih, gue lupa nanya sih. Lo punya komposisi khusus gak sih kalau untuk foto? Misalnya lo foto ya fashion lah ya, kan? Foto model apa, konsepnya apa gitu. Nah, lo punya komposisi khusus gak sih? Kayak misalnya kan yang kita tahu kalau komposisi itu kayak rule of third, leading lines gitu kan. Lo ada kayak misalnya komposisi yang paling gue suka nih? Yang paling suka malah lebih sukanya center, terus nggak ada. Jadi nggak ada yang spesifik ya? Tapi tetap pasti pakai komposisi, terus sama warna. Ya tadi saya bilang saya suka cari color palette. Terus di Adobe juga ada buat cari ada software dari Adobe gratis itu bisa pakai buat cari color harmoninya. Oke. Bisa pakai. Jadi misalnya sebelum foto nih orang pakai baju warna misalkan merah, cocoknya merah itu ketemu warna apa itu juga. Jadi kan karena color harmony ada teorinya kan. Jadi ini apa misalnya analogus atau apa diadik gitu. Saya sering pakai itu. Jadi misalkan ini besok modelnya baju warna merah kayak gini nih. Kita lihat merah ini maksudnya ke background warna apa. Oke, I see. Paham. Itu aku baru tahu sih. Ada itu dari Adobe ada. Adobe ada ya. Gue tahu Om apa sih namanya? Apa ya lupa coba. Nanti cantumin ya di deskripsi ya, boleh namanya, ya. Buat bantu teman-teman juga buat ngedit gitu, buat nopang teman-teman juga. Nah, tadi udah ngomongin DI, ngomongin software juga. Nanti gue kasih beberapa foto dari Om Hansen nih yang DI itu. Lo ada tambahan lagi Om kalau untuk DI ini biar teman-teman juga ke-trigger buat belajar gitu. Karena ini menarik juga menurut gue. Apakah seperlu itu gitu? Maksudnya kayak harus bisa DI? DI, perlu. Paling nggak bukan berarti benar-benar DI. Karena kadang apalagi kalau kita udah masuk ke profesional gitu kan, kadang-kadang pas di lapangan atau pas hasilnya itu bisa penyelamat. Kita nggak perlu sampai DI paling nggak tahu lah gitu. Misalkan kalau ternyata yang gue meminta belakangnya hilang nih, ini ada suara apa atau ada anak atau ada orang nih, saya kita bisa gitu pas di lapangan nggak sesuai yang kita mau. Paham. Berarti itu bisa jadi penyelamat kita juga ya? Iya. Memang editing tuh, skill editing emang harus naikin terus, ditingkatin terus ya. Karena itu berguna banget sih. Mau itu editing foto, mau video ya, apapun itu pasti berguna sih. Kayak sekarang juga kita juga butuh gak sih bisa desain, menurut desain minimal flyer, kayak gitu-gitu kan Om. Karena berguna banget gitu zaman sekarang. Desain kalau foto mungkin komposisi kan juga termasuk bagian dari desain juga ya. Karena banyak ininya deh, banyak kegunaannya, banyak fungsinya, banyak ranahnya gitu kalau desain gitu. Jadi emang kita harus minimal bisa dan paham. Ya, tahu gitu. Minimal kayak let's say ngubah format, ngubah ukuran gitu ya. Kayak misalnya gue pengen nyetak banner nih, sekian ukurannya. Jadi harga itu seperti itu dulu nih. Harus sih yang paling basic paling basic itu benar paling basic. Kayak color harmony itu sebenarnya dari desain.
bukan dari foto kan. Dari desain. Tapi kan dari bisa kita aplikasikan ke fotografi. Dan Yes. kalau orang desain udah merem. Iya gitu udah tahu. Ya, gitu. Kalau orang foto mungkin bukan nggak tahu. Dia lu anak baru kemarin. Iya. Kayak gue nih itu kemarin. Gitu. Nah, Om paling kita sampai sini Om kalau untuk episode kali ini ya. Nah, gue harap sih kita bisa kolaborasi atau bikin something bareng nih nextnya nih. Kayaknya next kita mau foto pun singkong. Jangan singkong Jangan dong. singkong. Jangan singkong. Yang tadi aja kan udah ada penawaran tuh. Apa? Wedding kolaborasi. Oh iya. Wedding. Wedding kolaborasi. Kolaborasi. Wedding. Nah, kata kolaborasinya itu. Kolaborasinya itu ya. Nah nanti bikin something sama mungkin lo pribadi ataupun sama Lomiarnya sendiri ya. Gitu. Nanti Lomiar kalau misalnya belum tahu cek episode sebelumnya. Oke, itu juga ya buat penyedia jasa foto juga berguna juga sih. Obrolan kita yang sebelumnya berfaedah kok. Tenang aja. Oke Om, sebelumnya gue terima kasih banyak udah mampir kemari. Terima kasih banyak dari kapok ya. Siap. Jangan kapok nih. Kalau tahun depan gue undang lagi jangan kapok nih. Tahun depan juga berapa minggu lagi? Tahun depan tinggal minggu lagi, benar. Nanti nggak lama lagi. Oke, seperti biasa Om, gue akan ngasih announcement nih Om di penghujung episode gitu. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, Witacom itu apa sih Kak? Witacom itu di mana sih Kak? Gitu kan. Nah, Witacom itu adalah sebuah toko kamera yang terletak di Orion Dusit Mangga 2, lantai 2, nomor 38. Itu untuk offline store-nya. Dan kita juga ada di marketplace nih Om. Teman-teman yang misalnya di daerah Cilegon, daerah manapun yang tidak dekat Jakarta bisa beli di marketplace Witacom. Kita ada di Blibli, Shopee, Tokopedia, JD.ID, Bukalapak. Kita ada di 5 itu tuh. 5 marketplace itu. Untuk warranty, pokoknya barang dari kita semua official. Nggak ada yang kaleng-kaleng. Resmi semua. Jamin. Pokoknya kalau nggak resmi, lo DM gue nih ada Instagram gue di deskripsi. ada. Instagram lo juga ada, tapi jangan DM dia. DM gue kalau ada itu. Oke, mungkin kita pamit sampai sini Om. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kita akan buat samping bareng. Oke, good luck terus Om untuk juga buat kita. Amin. Doain Om, semoga tahun depan Witacom gede subscriber. Amin. Jangan lupa like and subscribe guys. Oke, gue Faris pamit undur diri. Om Ansa juga pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.